Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Erliana Febrianti. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai praktikum teknik industri terintegrasi 1 sampai ke 4, di mana praktikum teknik industri terintegrasi 1 sampai ke 4 ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan atau rangkuman dari PTIT 1 sampai ke PTIT 4. Untuk praktikum teknik industri terintegrasi 1, ini terdiri dari 5 modul, di mana masing-masing modul memiliki tema yang berbeda. Di antaranya, modul 1 memiliki tema pengukuran antropometri, modul 2 memiliki tema mengenai perencanaan desain, modul 3 mengenai perencanaan proses, modul 4 proses manufaktur, dan modul 5 biomekanika. PTIT 1 ini dipelajari pada semester 3. Modul 1 atau pengukuran antropometri. PT Marvindo Jaya melakukan pengujian pengukuran antropometri pada mahasiswa Teknik Industri semester 3 Universitas Muria Kudus. Pengukuran antropometri diikuti oleh 30 mahasiswa teknik industri dengan pengukuran jangkau tangan, rentang tangan, dan tinggi siku duduk. Oleh karena itu, dalam perancangan meja komputer ergonomis diperlukan beberapa data tersebut dengan tujuan untuk membuat tempat atau meja komputer yang nyaman dan aman untuk pengguna. Jadi di sini kita menggunakan studi kasus perusahaan pada PT Marvindo Jaya. Uji yang dilakukan pada uji antropometri ini terdiri dari uji normalitas, uji keseragaman, uji kecukupan. Uji normalitas sendiri ini didapatkan suatu hasil dari perhitungan uji normalitas menunjukkan bahwa data mempunyai signifikasi, yaitu 0,612 yang artinya lebih dari 0,05, 0,784 yang artinya lebih dari 0,05, 0,946 yang artinya lebih dari 0,05, yang menandakan bahwa semua data yang dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan pada uji keseragaman, ini memiliki hasil menunjukkan bahwa data mempunyai signifikasi 0,028 yang artinya kurang dari 0,05, 0,011 yang artinya kurang dari 0,05, 0,015 yang artinya kurang dari 0,05, yang menandakan bahwa semua data dikatakan sama atau homogen. Yang ketiga ada uji kecukupan. Di sini ada rumus suatu uji kecukupan, di mana rumus tersebut akan menentukan hasil dari jangkauan tangan, tinggi suku duduk, dan rentang tangan. Pada jangkauan tangan, didapatkan hasil 8,64 yang artinya kurang dari 30, sehingga perhitungan jangkauan tangan dikatakan cukup data. Sedangkan pada perhitungan tinggi suku duduk di sini didapatkan hasil 1,66 yang artinya kurang dari 30, sehingga perhitungan tinggi siku duduk dikatakan cukup data. Rentang tangan, di sini hasil yang diperoleh pada perhitungan rentang tangan yaitu 5,77, yang artinya kurang dari 30, sehingga perhitungan rentang tangan dikatakan cukup data. Berikut ini merupakan tabel persentil pada pengukuran masing-masing, yaitu terdiri dari tinggi siku duduk, rentang tangan, dan juga jangkauan tangan, di mana persentil ini akan digunakan untuk menentukan ukuran meja yang akan diproduksi.
Yang kedua ada perencanaan desain, di mana masih menggunakan studi kasus pada PT Marvindo Jaya bermaksud mendesain ulang rancangan meja komputer. Desain meja komputer baru dibuat berdasarkan gabungan desain-desain meja komputer yang telah ada, di mana desain meja komputer dianggap nyaman oleh pengguna, serta menambahkan bentuk desain sesuai tren model meja komputer yang tengah beredar saat ini. Tujuan dari desain ulang rancangan meja komputer adalah mencari kenyamanan serta keamanan dan mengurangi bahkan menghindari rasa ketidaknyamanan atas penggunaan meja komputer yang sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari perencanaan desain yaitu desain meja komputer yang terbaru, di mana di sini ada suatu gambar dari pandang samping, pandangan depan, dan juga pandangan atas. Setelah ditentukan desain, maka langkah selanjutnya yaitu pembuatan bill of material, di mana di sini ada dua level. Level 0 itu terdiri dari meja komputer, sedangkan level 1 itu terdiri dari laci meja, kerangka meja, penutup meja, dan permukaan meja. Sedangkan level kedua ini terdiri dari penutup sekat CPU, penutup kiri meja, penutup kanan meja, penutup belakang meja, dan juga baut. Kita masuk ke modul 3, di mana modul 3 ini akan membahas tentang perencanaan proses dengan kasus yang masih sama, yaitu PT Marvindo Jaya bermaksud memproduksi kembali meja komputer yang telah didesain ulang, di mana sebelumnya bahan baku mengalami proses manufaktur. PT Marvindo Jaya melakukan perencanaan proses dalam mengolah bahan baku menjadi meja komputer. Perencanaan proses meja komputer diawali dengan pembuatan peta operasi atau operational process chart dan dilanjut dengan peta perakitan produk atau assembling chart. Tujuannya dilakukan untuk pembuatan kedua peta tersebut, yaitu menggambarkan proses dan perakitan yang akan dilalui bahan baku sehingga dapat diperkirakan waktu, biaya, mesin, dan tenaga kerja yang akan digunakan dalam memproduksi meja komputer di PT Marvindo Jaya. Untuk operasional proses chart-nya ini terdiri dari skat CPU, penutup sisi kanan, penutup belakang, penutup sisi kiri, permukaan meja, dan juga rangka meja, di mana terdapat beberapa proses, yaitu ada pengukuran, pemotongan, pengelasan, dan juga pelubangan. Setelah semua proses dilalui, maka tahap selanjutnya yaitu ada assembly 1 atau suatu perakitan. Di sini perakitan yang dilalui yaitu perakitan di sini terdiri dari 3 assembly. Assembly pertama terdiri dari perakitan rangka meja, permukaan, sama laci keyboard. Sedangkan pada assembly kedua ini terdiri dari penutup sisi kiri sama penutup belakang. Assembly ketiga terdiri dari penutup sisi kanan dan juga skat CPU. Setelah semua dirakit menjadi satu, tahap selanjutnya yaitu ada pengecatan, pengeringan, dan inspeksi hingga menjadi produk jadi yang akan disimpan di gudang bahan jadi. Untuk waktunya tertera di operational process chart ini, di mana waktu total keseluruhan didapat yaitu 110 menit. Assembling chart di sini merupakan simbol-simbol yang digunakan, di mana simbol 1 merupakan rangka meja, simbol 2 ini permukaan meja, simbol 3 laci keyboard, simbol 4 penutup sisi kiri, simbol 5 penutup belakang, simbol 6 penutup sisi kanan, simbol 7 sekat CPU, A1 sebagai assembling 1, A2 itu assembly 2, dan A3 assembly 3. Selanjutnya akan masuk ke modul 4, yaitu proses manufaktur. Dengan studi kasus yang masih sama, yaitu PT Marvindo Jaya bermaksud memproduksi kembali meja komputer yang telah didesain ulang, di mana sebelum bahan baku mengalami proses manufaktur, setelah pembuatan peta operasi dan perakitan produk, proses selanjutnya adalah proses manufaktur yang terdiri dari penyiapan alat dan bahan, proses drilling, pemotongan, pengelasan, pengamplasan, dan finishing. Dalam pembuatan meja, hal yang diperhatikan yaitu melakukan pencatatan waktu proses kerja. Analisis proses manufaktur. Jadi dalam pembuatan meja komputer ini, terdiri dari beberapa proses. Yang pertama itu kita menganalisis terlebih dahulu penyiapan bahan baku yang akan digunakan. Setelah bahan baku
sudah terkumpul atau sudah didapatkan. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran dan pemotongan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Proses selanjutnya ada proses drilling, proses pengelasan pada rangka meja, pengamplasan pada bagian-bagian yang perlu diamplas. Setelah itu ada proses perakitan pada masing-masing komponen. Setelah semua komponen dirakit menjadi satu, yaitu yang selanjutnya ada finishing, di mana finishing ini terdiri dari pengecatan dan juga pengeringan, serta inspeksi. Setelah itu menjadi produk jadi atau meja komputer yang diinginkan. Modul 5, di sini temanya mengenai biomekanika. Untuk studi kasusnya masih sama, yaitu di PT Marvindo Jaya. Sebagai langkah terakhir dalam proses produksi, PT Marvindo Jaya menguji tingkat kenyamanan dan keamanan meja komputer. Pengujian dilakukan menggunakan software ErgoVelo dengan metode Rapid Entry Body Assessment atau biasa sering disebut dengan REBA, dan Rapid Upper Limb Assembling atau sering disebut dengan RULA. Ini merupakan contoh gambaran untuk melakukan pengukuran dari rula dan reba. Analisis reba. Dari perhitungan reba, meja komputer PT Marvindo Jaya ini mendapatkan hasil skor 4. Artinya, risiko terjadinya cedera itu ringan dan perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan proses adanya perubahan dari postur meja atau orang yang memakainya. Sedangkan untuk analisis rula, dari perhitungan rula di atas bahwa PT Marvindo Jaya ini mendapatkan hasil skor 6. Artinya perlu diadakannya penelitian lebih lanjut dan perlu adanya suatu perbaikan dari sistem bearing. Kita masuk ke praktikum teknik industri terintegrasi 2, di mana di sini terdiri dari 4 modul. Modul pertama membahas mengenai peramalan permintaan pasar. Modul 2 membahas tentang Material Requirement Planning atau biasa sering disebut dengan MRP. Modul 3 ini membahas mengenai job scheduling dari mesin. Dan modul 4 mengenai peta atribut kendali. Modul pertama yaitu peramalan permintaan pasar. Di sini masih menggunakan peta yang sama, yaitu PT Marvindo Jaya. Peramalan merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi suatu model yang dapat digunakan untuk meramalkan kondisi pada waktu yang akan datang. Metode yang digunakan untuk peramalan penjualan dalam penelitian ini adalah moving average, Witts moving average, dan exponential smoothing. Ketika metode ini akan membandingkan dengan mencari nilai forecasting error terkecil pada permintaan meja komputer di PT Marvindo Jaya pada tahun 2020 di bulan Januari dengan bantuan software POM-YM for Windows. Oh ya, sebelumnya untuk PTIT 2 ini kita pelajari di semester 4. Modul 1 masih tentang peramalan permintaan pasar. Di sini ada berupa tabel, yaitu tabel mengenai permintaan atau suatu sering kita sebut dengan demand, di mana demand di sini terdiri dari bulan Januari hingga di bulan Desember. Hasil dan pembahasannya pada perhitungan moving average atau forecast pada moving average ini mendapatkan hasil 1466,5 atau biasanya kita bulatkan menjadi 1467. Sedangkan pada metode Witts moving average ini mendapatkan hasil 1607,3 atau kita bulatkan menjadi 1607. Sedangkan pada exponential smoothing ini didapatkan hasil 1627,693 atau dibulatkan menjadi 1627. Dari ketiga metode ini, metode yang paling minimum yaitu metode pada moving average. Jadi metode yang dipilih pada hasil forecast di PT Marvindo Jaya ini yaitu metode moving average dengan MA 1467. Kita masuk ke modul 2 yaitu mengenai tentang material requirement planning. Selama ini, perusahaan PT Marvindo Jaya ini dalam melakukan produksi meja komputer saling mengalami kekurangan bahan baku dalam persediaan material, yang menyebabkan kerugian yang cukup signifikan sehingga terjadi keterlambatan produksi yang menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan konsumen sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, khususnya masalah kebutuhan bahan baku, dapat dilakukan perencanaan awal menggunakan metode Material Requirement Planning atau MRP dengan aplikasi bantuan berupa software POM-DM for Windows. Yang pertama, kita harus menentukan dulu jadwal induksi produksi. Di sini ada data JIP dari bulan Januari sampai bulan Desember, atau kita sering menyebutnya dalam satu periode atau satu tahun, yaitu 18.430. Sedangkan hasil dari Material Requirement Planning ini ada pada periode 1, periode 2, periode 3, dan periode 4. Periode 1 hingga periode 4 ini kita ambil data per minggu, jadi bukan per bulan atau per tahun. Untuk pada item ini merupakan komponen-komponen masing-masing dari meja itu sendiri. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjut, kita ke modul 3 atau job scheduling. Permasalahan yang saat ini dialami oleh PT Marvindo Jaya dalam penjadwalan produksi adalah kapan produk tersebut akan dibuat, karena sampai saat ini masih dilakukannya penjadwalan secara manual, yang mengakibatkan hasil produksi yang telah dijadwalkan tidak terrealisasi sesuai dengan penjadwalan awal. Dalam hal ini, dilakukanlah suatu penelitian penjadwalan menggunakan software WinKSB dengan tipe penjadwalan flowchart dengan metode GDS atau Campbell Duypik-Smith, di mana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melakukan penjadwalan secara otomatis berdasarkan waktu operasional mesin yang digunakan, sehingga mampu melakukan penjadwalan produksi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hasil dari job scheduling sendiri ini, yang pertama, pada jadwal mesin produksi meja komputer oleh PT Marvindo Jaya ini menggunakan software WinKSB dengan tipe penjadwalan flowchart dengan metode GSD ini mendapatkan nilai optimal yaitu Cmax 350 menit. Sedangkan genjot pada mesin produksi pada mesin 1 beroperasi mulai menit ke-7 selesai pada menit ke-150. Sedangkan mesin ketiga beroperasi mulai dari menit ke-17 dan selesai pada menit ke-203. Pada mesin 3 beroperasi mulai dari menit ke-30 dan akan selesai pada menit ke-350. Untuk modul 4 ini mengenai peta kendali atribut. Dalam hal ini, PT Marvindo Jaya telah melakukan suatu pengendalian kualitas terhadap produk yang telah diproduksi. Namun hasilnya terdapat beberapa produk yang cacat atau rusak yang setiap hasilnya yang disebabkan oleh faktor mesin produksi, di mana mesin yang digunakan terus-menerus mampu mengurangi kualitas kinerja pada mesin. Peneliti menggunakan pengendalian kualitas proses statistik pada atribut metode peta kendali P dan peta kendali NP. Statistical Process Control atau SPC dengan bantuan software SPSS 21 yang bertujuan untuk mengetahui kualitas produk meja komputer yang sudah diproduksi oleh PT Marvindo Jaya dengan metode tersebut dalam jangka waktu 30 hari dengan jumlah sampel yang sama dan jumlah kerusakan produk pada setiap harinya. Ini hasil dan pembahasannya. Untuk data-datanya ada di laporan yang lebih lengkapnya. Untuk proses produksi meja komputer di PT Marvindo Jaya ini tidak terkontrol secara statistik dikarenakan terdapat satu sampel yang di atas garis batas pengendalian atas, yaitu pada sampel ke-18. Hal ini dapat dilihat dari P-chart dan NP-chart sebelum direvisi, di mana hasil pada P-chart batas pengendalian atas yaitu atau bisa disering UCL yaitu 0,1273, sedangkan garis tengah atau CL-nya itu 0,0495 dan batas pengendalian bawah atau LCL-nya itu 0,000. Sedangkan pada NP chart batas pengendalian atas atau UCL-nya itu 8,9123, garis tengahnya atau CL-nya itu 3,4667 dan batas pengendalian bawah atau LCL-nya itu 0,000. Setelah tahap output, maka PT Marvindo Jaya melakukan penyusunan dengan merevisi kembali data sampel yang
dan jumlah produk yang cacat, di mana pada sampel ke-18 ini akan dihilangkan dan mendapatkan hasil yang sudah terkendali. Pada PT Chart, batas pengendali atas atau UCL yaitu 0,1225, garis tengah 0,0468, batas pengendali bawah 0,000. Sedangkan pada NP chart, batas bawah pengendali atas atau UCL-nya itu 8,5771, garis tengah 3,2759, dan batas pengendalian bawah 0,000. Kita masuk ke praktikum teknik industri terintegrasi 3, di mana pada mata kuliah ini kita dapatkan di semester 5. Di PTIT 3 ini terdapat 3 modul, yaitu modul 1 mengenai perancangan operasi dan stasiun kerja, modul 2 mengenai perancangan organisasi dan manajemen perusahaan industri, modul 3 mengenai pengendalian kualitas dan perencanaan biaya kualitas. Modul 1 yaitu mengenai perancangan operasi dan stasiun kerja. PT Marvindo Jaya yang merupakan perusahaan bergerak di bidang mebel meja komputer saat ini sedang mengalami persoalan keseimbangan perakitan lintasan. Perakitan yang bermula dari adanya kombinasi penugasan kerja pada operator yang menempati tempat kerja tertentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya penelitian untuk menganalisa waktu setiap operasi dan stasiun kerja yang ada dalam proses produksi meja komputer, serta berusaha untuk melakukan perbaikan lintasan perakitan sehingga keseimbangan lintasan di antara proses operasi dan tiap-tiap operasi dan stasiun kerjanya memperoleh tingkat efisien kerja yang tinggi serta kapasitas produksi yang optimal. Di sini ada data pengambilan waktu assembly, di mana ada assembly 1, assembly 2, dan assembly 3 dengan jumlah elemen kerjanya adalah 10. Data waktu siklus dan penentuan stasiun kerja atau jumlah stasiun kerja. Di sini pada penentuan jumlah waktu siklusnya ini didapatkan dari hasil perhitungan sigma X per N, di mana sigma X ini kita gunakan waktu 16, ini merupakan 16 jam waktu kerja dari operator, sedangkan 60 menit ini dalam satuan 1 jam ada 60 menit, sehingga didapatkan hasil 960. Sedangkan nilai 67 ini jumlah produk meja komputer yang akan diproduksi pada setiap harinya, sehingga akan didapatkan hasil 14,3 menit atau dibulatkan menjadi 14 menit. Sedangkan pada perhitungan jumlah penentuan stasiun kerja ini didapatkan dari jumlah waktu OPC dibagi waktu siklus, di mana waktu OPC ini didapatkan pada praktikum PTIT 1 dibagi dengan waktu siklus tadi yang sudah didapatkan yaitu 14 menit, sehingga didapat jumlah stasiun kerja yaitu 8 stasiun kerja. Pembentukan SK dengan line balancing. Di sini untuk perhitungannya itu ada menggunakan 3 metode, yaitu RWA, RA, sama RP. Ini RPW, RA, sama LCR. Untuk kepanjangannya nanti ada di laporan lebih lengkapnya. Nah, untuk ini saya mengambil metode RA pada stasiun kerja di PT Marvindo Jaya, di mana pada stasiun kerja pertama ini waktu stasiunnya itu ada 14 menit, stasiun kerja kedua itu 13 menit, stasiun kerja ketiga itu 14 menit, stasiun kerja keempat 14, kelima 13 menit, keenam 14 menit, ketujuh 14 menit, kedelapan juga 14 menit. Kenapa saya memilih metode RA atau region approach ini? Karena di sini yaitu pemilihan metode line balancing. Dari perhitungan performansi lintasan yang terdiri dari efisiensi lintasan dan jelas sama smoothing index, di mana dari ketiga metode itu diambillah nilai smoothing index yang paling rendah. Di sini smoothing index yang paling rendah itu terdapat pada RA dan LCR. Jadi nanti bisa memilih di metode RA atau di metode LCR, itu terserah. Modul 2 di sini masuk ke tentang perancangan organisasi dan manajemen perusahaan industri.
Di PT Marvindo Jaya ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Perusahaan ini baru saja akan didirikan dengan memproduksi meja komputer. Dalam tersebut, perusahaan ini berusaha mencoba memperbaiki kualitas produk, kinerja karyawan, sampai organisasi manajemen dalam perusahaan. Dengan ini, perusahaan melakukan suatu perancangan manajemen dan strategi bisnis dan perancangan organisasi pada proses bisnis serta membentukkan organisasi. Sehingga diharapkan pada perbaikan ini mampu membantu perusahaan untuk bisa eksis di pasar perdagangan nasional maupun internasional. Untuk profil perusahaannya ini terdiri dari nama perusahaan yaitu PT Marvindo Jaya, tanggal berdirinya 20 November 2020, alamatnya di Jalan Raya Lebak Bulungan, Kelurahan nomor 148 Wonorejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan kode pos 59431, nomor telepon 0291 595 555, alamat websitenya yaitu marvindojayafurniture.co.id, dengan alamat email marvindojaya@furniture.co.id. Untuk logonya ada di samping. Adapun visi dan misi dari perusahaan, visinya itu mengembangkan usaha furniture dalam mengembangkan produk meja komputer sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan mampu memenuhi pasar nasional maupun internasional. Sedangkan misinya itu ada 3, yaitu membuat produk furniture dengan jaminan kualitas bahan yang unggul sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, mengembangkan usaha sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, yang ketiga ada mampu memenuhi permintaan pelanggan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pelanggan. Berikut ini merupakan proses bisnis yang ada di PT Marvindo Jaya. Bisa dilihat. Oke. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari perusahaan, di mana di sini terdiri dari 5 departemen, yaitu ada Departemen Accounting, Departemen Marketing, ini terbagi menjadi unit promosi dan unit pemasaran, Departemen Produksi terdiri dari unit gudang, produksi, QC, dan PIC, Departemen HRD ini terdiri dari unit LPP sama unit GA, dan Departemen R&D ini terdiri dari unit GA dan unit IT. Jumlah karyawannya ada di PT Marvindo Jaya ini dibagi menjadi 2, yaitu karyawan pria dan karyawan wanita, di mana terdapat jumlahnya masing-masing di sini pada tabel. Dengan total keseluruhan karyawannya itu ada 167 orang, 167 orang laki-laki dan 70 orang perempuan. Dengan total keseluruhan yaitu 237 karyawan. Untuk gaji dan tunjangan untuk karyawan, itu pada jabatan manajemen departemen, gajinya sekitar 7.244.78 keterangan di sini per bulan. Untuk kepala unit 5.494.342 per bulan. Karyawan operator 2.107.000 per bulan. Sedangkan pada tunjangannya didapatkan di sini tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan hari raya, dan juga tunjangan lembur. Analisis SWOT di sini ada 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kekuatan di sini terdiri dari lokasi perusahaan yang sangat strategis, desain produk yang beraneka ragam, penyediaan mesin dan alat-alat yang sudah memadai, memiliki bahan baku yang berkualitas, memiliki komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar pekerja. Sedangkan kelemahannya, perusahaan yang baru berdiri, belum memiliki jaringan distribusi, terbatasnya modal usaha dalam mengembangkan perusahaan, manajemen transportasi yang masih kurangnya pengalaman dalam mendirikan suatu usaha, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam marketing. Sedangkan peluangnya di sini terdiri dari menambah jenis atau model produk yang lebih menarik dan banyak diminati oleh konsumen, membuka cabang di lokasi yang berbeda, banyak usaha yang sejenis tetapi tidak memiliki kualitas bahan yang baik, terbukanya pasar ekspor, memudahkan perusahaan dalam menembus pasar internasional, mampu bersaing dengan usaha mebel lainnya. Sedangkan ancamannya di sini, persaingan dengan usaha sejenis, kesulitan dalam persediaan bahan baku yang berkualitas, naiknya harga bahan baku, kebijakan dan aturan yang ditetapkan pemerintah tentang usaha mebel, tidak adanya ketetapan harga pada produk. Ini merupakan gambaran dari matriks SWOT di mana
dari keempat analisis SWOT tadi, PT Marvindo Jaya berada di kuadran 1. Modul 3 ini mengenai pengendalian kualitas dan biaya kualitas. Produk Maple di perusahaan PT Marvindo Jaya ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi karena produksinya masih banyak menggunakan tenaga manusia, terutama pada bagian perakitan. Maka dengan penerapannya pengendalian kualitas dan atas analisis biaya kualitas diharapkan dapat mengurangi tingkat produk rusak atau tidak memenuhi standar pada perusahaan. Analisis dan pembahasannya, acceptance sampling menunjukkan hasil karakteristik kualitas untuk setiap assemblingnya, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan apakah lot tersebut diterima atau ditolak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan komponen laci keyboard dan kerangka meja pada data MRP lot size 450 dan 2700. Kemudian dicari menggunakan tabel mil standar 414 dengan level 2 dan nilai EKL-nya 15%, sehingga didapatkan jumlah sampel 7 dan 20, serta nilai K-nya 2,24 dan 2,36. Sedangkan pada perhitungan acceptance sampling didapatkan hasil pada laci keyboard ZU-nya itu 1,99 yang artinya kurang dari K, yang artinya lot ditolak, dan ZU-nya 1,74 yang artinya kurang dari K, yang artinya lot ditolak. Begitupun dengan hasil kerangka meja, didapatkan nilai ZU-nya 2,096 yang artinya kurang dari nilai K, sehingga lot ditolak, dan ZU 0,957 yang artinya kurang dari K, dan lot juga ditolak. Berikut merupakan peta kendali dari pijat kerangka meja. Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa part kerangka meja masih belum terkendali, dikarenakan terdapat beberapa sampel yang ada di garis pengendali atas, yaitu pada sampel ke-2 dan ke-9. Sedangkan pada garis pengendali bawah terdapat sampel yang tidak terkendali, yaitu pada sampel ke-3, 4, dan 17 dan 22, di mana nilai batas pengendali atas UCL yaitu 0,9525, sedangkan garis tengah atau CL-nya itu 0,569, dan batas pengendali bawah atau LCL-nya itu 0,1854. Dari hasil peta kendali tersebut, maka dapat dianalisis menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan atau kecacatan pada kerangka meja. Pada mesin ini, mesin las itu kurang perawatan karena tidak melakukan servis rutin. Sedangkan pada metode yaitu proses pengelasan yang salah, untuk main atau pekerjanya sendiri itu karena dipengaruhi oleh karyawan baru yang kurang berpengalaman. Sedangkan pada materialnya di sini dipengaruhi oleh kualitas besi yang digunakan buruk karena pemilihan supplier yang salah. Sedangkan pada pijat laci keyboard dari grafik di atas dapat diketahui bahwa laci keyboard masih belum terkendali dikarenakan terdapat beberapa sampel yang ada di garis pengendali atas, yaitu pada sampel ke-12, 15, 27, dan 30. Sedangkan pada garis pengendali bawah terdapat sampel yang tidak terkendali, yaitu pada sampel ke-4 dan 8, di mana nilai batas pengendali atas yaitu 0,9071, garis tengah 0,489, dan garis batas pengendali bawah yaitu 0,2078. Dari pijat tersebut dapat diketahui penyebabnya menggunakan tool fishbone, di mana mesin ini dipengaruhi oleh mesin yang mengalami error, sedangkan metode itu proses pengukuran yang salah, main atau pekerja itu kurangnya training karyawan, sedangkan pada material ini disebabkan karena material yang tidak sesuai standar karena pemilihan supplier yang salah. Dari biaya kualitas yang digunakan dalam praktikum ini yaitu terdiri dari biaya perencanaan, biaya pelatihan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal. Setelah dilakukannya perhitungan, total biaya kualitas yang dikeluarkan PT Marvindo Jaya selama 1 tahun yaitu sebesar 1.215.420 juta.
Untuk ini kita masuk ke praktikum teknik industri terintegrasi 4 atau PTIT keempat. Ini PTIT yang terakhir yang berada di semester 6. Di sini terdiri dari 3 modul. Modul pertama membahas mengenai perancangan tata letak fasilitas. Modul kedua membahas mengenai analisis finansial keuangan. Modul ketiga membahas mengenai enterprise resource planning. Pada modul pertama ini, yaitu perancangan tata letak fasilitas, PT Marvindo Jaya merupakan perusahaan yang baru dan sangat memerlukan adanya suatu perancangan tata letak fasilitas yang tepat, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan proses produksi. Maka, dilakukanlah perancangan yang berfokus pada workplace, workspace, dan lingkungan kerja di bagian lantai produksi. Selain itu, juga perlu adanya perancangan mengenai luas keseluruhan pabrik yang diperlukan pada setiap departemen yang dibuat di PT Marvindo Jaya. Berikut ini merupakan jenis-jenis mesin yang digunakan pada produksi meja komputer di PT Marvindo Jaya. Yang pertama itu ada mesin Gerinda Makita GA4030. Yang kedua ada mesin las HNL MMA 120. Yang ketiga ada Boret Tagawa. Yang keempat ada amplas orbital acak. Untuk hasil dan pembahasan pada perhitungan masing-masing mesin itu, pada mesin Gerinda didapatkan jumlah mesin yang dibutuhkan itu ada 2 mesin las dibutuhkan 1 mesin Boret Tagawa dibutuhkan 2 mesin, dan mesin orbital acak dibutuhkan 2 mesin. Untuk detail komponen pada masing-masing kayu atau ukuran pada tiap komponen terdiri dari kayu, besi, rangka meja, permukaan meja, laci keyboard, penutup kiri meja, penutup kanan meja, penutup sekat meja, sekat CPU, belakang meja, baut, dan meja ordinator atau produk dari meja itu sendiri itu sebagai berikut. Sedangkan aliran perpindahannya ini dari aliran suatu proses produksi meja dimulai dari titik perpindahan R itu merupakan receiving ke gudang bahan baku atau GBB. Dari GBB ke SK1, dari SK1 ini langsung ke SK6. Jadi prosesnya di sini terbagi menjadi 2, yaitu proses kayu sama proses besi. SK1 ke SK6 ini merupakan proses dari rangka meja atau komponen besi. Sedangkan yang selanjutnya di GBB ke SK2 ini merupakan proses produksi dari part komponen yang lainnya yang terbuat dari bahan baku kayu. Dari SK2 ke SK3, SK3 ke SK4, SK4 ke SK5, SK5 ke SK6, SK6 ke SK7, SK8 ke SK9, SK8 ke infeksi, infeksi ke tempat penyimpanan. Untuk kode-kode pemindahannya itu ada di tabel berikut. Berikut ini merupakan tabel dari form to chart yang didapatkan dari jumlah proses dari bahan material yang dipindahkan pada sebelumnya, sehingga didapatkan hasil pada tabel berikut ini. Berikutnya ada fasilitas lantai produksi, di mana ini merupakan luas tempat masing-masing ruangan yang ada di lantai produksi, di mana terdiri dari toilet dengan luas 25,2 dengan kapasitas orang itu 8 orang, locker room di sini 25 meter kubik dengan kapasitas 25 orang, official room luasnya 25,4 dengan kapasitasnya itu 15 orang, rest areanya 9 meter kubik, 9 meter persegi dengan kapasitasnya itu 2 orang, dapur 9 meter persegi dengan kapasitas 2 orang, warehouse 51,2 dengan kapasitas 12 orang, storage produk jadi itu 51,2 meter persegi dengan kapasitas 12 orang, packaging di sini 15 meter persegi dengan kapasitas 5 orang, receiving di sini 50 meter persegi dengan kapasitas 5 orang, dan area produksi 128 meter persegi dengan kapasitas 41 orang. Luas departemen, di sini ada masing-masing departemen, yaitu Departemen Produksi memiliki luas 30 meter persegi, Departemen HRD terdiri dari 20 meter persegi, Departemen R&D ini terdiri dari terdapat luas 42,25 meter persegi, Departemen Marketing dan Accounting yaitu 15 meter persegi, ruang direktur 6 meter persegi, meeting room 6 meter persegi. Luas fasilitas
pendukung, di mana ini terdapat toilet, musola, klinik, kantin, tempat parkir, pantry, pos, dan lobi dengan luas masing-masing pada tabel. Berikut merupakan gambaran dari activity relationship diagram, di mana di sini dikelompokkan dari gudang, produksi, fasilitas, dan kantor. Pada gudang terdiri dari receiving, gudang bahan baku, dan gudang produk jadi. Sedangkan pada produksi itu ada ruang produksi. Fasilitas ini terdiri dari toilet, musola, klinik, tempat parkir, pantry, pos satpam, lobi, dan juga kantin. Sedangkan kantor terdiri dari departemen produksi, departemen HRD, departemen R&D, departemen marketing dan accounting, ruang direktur, dan juga tempat meeting. Berikut merupakan gambaran dari layout perusahaan di PT Marvindo Jaya. Modul kedua ini membahas mengenai analisis finansial keuangan, di mana metode ABC ini diharapkan dapat diterapkan pada perusahaan yang masih menggunakan sistem tradisional dalam perhitungan harga pokok produksi. Salah satu perusahaan yang masih menggunakan sistem tradisional dalam perhitungan harga pokok produksi adalah PT Marvindo Jaya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang furniture. Pada perusahaan ini dinilai kurang akurat ditetapkannya pada perusahaan ini. Identifikasi biaya, di mana biaya langsung merupakan biaya yang memiliki hubungan langsung dengan proses produksi. Biaya langsung yang dikeluarkan oleh PT Marvindo Jaya adalah biaya material dan biaya operator sebesar 41.799.819.119. Sedangkan biaya tak langsung dalam proses biaya yang tidak memiliki hubungan langsung pada proses produksi. Biaya tak langsung biasa disebut dengan biaya overhead. Biaya overhead memiliki biaya diantaranya biaya kualitas, asuransi, transportasi, dan lain-lain. Total keseluruhan bagi biaya overhead adalah 6.398.368.337, di mana perhitungan pada masing-masing biaya ini ada di laporan PTIT 4 modul 2. Sedangkan penentuan HPP di sini digunakan pada metode ABC atau Activity Based Costing. Metode ini tuh lebih akurat dengan menggunakan dua tahap, yaitu cost driver, dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas, dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk, sehingga didapatkan biaya HPP untuk meja ordinator sebesar 2.602.257 dan diperoleh hasil jual atau HPP ditambah dengan 25% dari biaya HPP. Untuk meja ordinator adalah sebesar 3.252.846. Cash flow di sini merupakan total penjualan meja dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Keuntungan rata-rata yang didapat selama 10 tahun adalah 5.714.222.539 yang didapat dari jumlah rata-rata laba bersih, di mana setiap tahun telah diperhitungkan kenaikan-kenaikan yang terjadi seperti setiap tahun yang terjadi kenaikan penjualan sebesar 2% yang otomatis berdampak pada kenaikan biaya material dan biaya transportasi sebesar 2%. Terjadinya kenaikan biaya utilitas komunikasi, pemasaran, kualitas, pengembangan, administrasi, perawatan 2%, kenaikan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya manajerial, serta karyawan pendukung 5% pada setiap tahunnya. Untuk tabel cash flow sendiri berada di pada laporan, jadi nggak saya tampilkan di sini karena tidak muat. Untuk analisis kelayakan investasi ini terdiri dari 3 perhitungan, yaitu payback period, nilai net present value atau NPV, dan nilai internal rate of return atau IRR. Payback period ini diketahui periode pengembalian pada jangka waktu 4 tahun atau 4 periode. Sedangkan nilai net present value yang didapat yaitu sebesar 38 miliar 103 340 140. Karena nilai NPV-nya positif, maka investasi perusahaan tersebut di masa yang akan datang akan menghasilkan keuntungan dan layak untuk didirikan. Sedangkan nilai internal rate of return-nya didapatkan yaitu sebesar 33,65%, di mana nilai IRR ini lebih besar dari nilai MAR yaitu 5,5%, sehingga dapat diterima dan perusahaan layak untuk didirikan.
Modul ketiga atau modul yang terakhir yaitu mengenai Enterprise Resource Planning. PT Marvindo Jaya itu sangat membutuhkan suatu sistem yang dapat menunjang kelancaran bisnisnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut dengan membuat sistem informasi melalui konsep e-business dan penerapan modul e-commerce untuk memasarkan produk yang sangat memberikan keuntungan pada perusahaan juga meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menggunakan software Odoo 13. Berikut merupakan tampilan e-commerce di perusahaan website dari Marvindo Jaya. Sedangkan ini merupakan tampilan dari shop e-commerce perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan dari PT IT1 hingga PT IT4 ini saling berkaitan dari data-data yang diperoleh berawal dari praktikum sebelum-sebelumnya, di mana dari awal penentuan suatu produk sampai produk dipasarkan ke konsumen melalui e-commerce. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.